guru sandakan. Kalau mau udah tempat itu makannya harus cepat juga. Kalau di sini kan ada layar. Nah, kalau di sini ada layar toh. Baik daripada layar toh. Bab ke-1101. Alfian masih memegang ponselnya beberapa detik setelah percakapannya dengan Bim Bim berakhir. Wajah pria itu berubah serius, sementara pikirannya terus memutar kembali setiap informasi yang baru saja disampaikan putranya. Selama ini kasus Keira memang menyisakan banyak kejanggalan, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Yasmin justru merupakan target sebenarnya. Ia segera mencari nomor Joe dan melakukan panggilan. Tidak lama kemudian, suaranya terdengar dari seberang. Bim Bim baru saja menghubungiku. Nada suara Alfian yang serius membuat Joe langsung waspada. Ada apa dengan Yasmin? Tapi tadi Yasmin terjebak di ruang arsip rumah sakit sampai hampir kehilangan kesadaran. Yang membuat masalah ini jauh lebih serius, kami menemukan indikasi bahwa kejadian itu bukan kecelakaan. Apa? Bim Bim dan Dokter Fadli sudah mengamankan dalangnya. Mereka mengatakan minuman yang seharusnya diminum Yasmin justru diminum Keira. Dan pelakunya ternyata adalah Mona. Beberapa detik tidak terdengar jawaban dari seberang telepon. Joe seperti membutuhkan waktu untuk mencerna kalimat tersebut sebelum akhirnya suaranya terdengar berat. Mona? Bukankah dia teman dekat Yasmin? Itu yang membuat semuanya semakin sulit dipercaya. Joe mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Selama ini, ia mengenal Mona sebagai salah satu orang yang cukup dekat dengan putrinya. Ia bahkan tidak pernah memiliki alasan untuk mencurigai perempuan itu. Kalau ucapan itu benar, berarti Keira memang korban salah sasaran. Kemungkinan besar begitu. Dan kalau memang benar, berarti sejak awal Yasmin bukan pelaku seperti yang selama ini kita duga. Joe menarik napas panjang. Namun, sebelum memikirkan kasus Keira lebih jauh, pikirannya langsung kembali kepada putrinya. Bagaimana kondisi Yasmin sekarang? Sudah stabil. Bim Bim masih menjaganya di IGD. Dokter mengatakan dia perlu istirahat dan observasi. Joe mengembuskan napas lega, tetapi kecemasan di wajahnya tidak mungkin terlihat oleh Alfian melalui telepon. Aku akan ke rumah sakit. Alfian terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Baik. Aku juga akan mengurus masalah pemindahan Yasmin bersama Bim Bim. Kita harus pastikan Yasmin tidak kembali ke tempat itu. Aku sudah memikirkan hal yang sama. Panggilan berakhir, tetapi Joe tidak langsung menurunkan ponselnya. Tatapannya kosong mengarah ke depan, sementara satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Kalau Mona memang berniat mencelakai Yasmin, lalu siapa yang sebenarnya berada di belakang perempuan itu? Yang paling membuat Joe tidak bisa tenang adalah kenyataan bahwa pelaku selama ini berada begitu dekat dengan putrinya. Di rumah sakit, suasana mulai berubah setelah kabar mengenai Mona menyebar di antara beberapa petugas. Perempuan itu kini berada di ruang keamanan dan duduk di sebuah kursi dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Dua petugas keamanan berdiri tidak jauh darinya. Mona terlihat jauh lebih tenang dibandingkan beberapa menit sebelumnya. Namun, ketenangan itu terasa dibuat-buat. Sesekali jemarinya bergerak gelisah, lalu kembali menggenggam ujung bajunya. Pintu ruangan terbuka. Dokter Fadli masuk dengan wajah serius. Begitu melihat dokter itu, Mona langsung mengangkat wajah. Dok, saya sudah bilang saya tidak melakukan apa-apa.
Fadli berhenti beberapa langkah di hadapannya. Kamu masih mau mengatakan itu setelah saya mendengar sendiri ucapanmu? Mona menatapnya tanpa menjawab. Saya mendengar semuanya. Bukan dari orang lain. Saya berdiri tidak jauh dari kamu ketika kamu mengatakannya. Saya sedang emosi. Kalau hanya emosi, kamu tidak akan menyebut minuman yang diminum Keira? Mona mengalihkan pandangan. Fadli menarik napas panjang. Selama ini saya mengira Yasmin adalah orang yang menyebabkan adik saya celaka. Saya bahkan memperlakukannya dengan buruk karena keyakinan itu. Tapi ternyata orang yang selama ini berada di dekat Yasmin justru menyimpan sesuatu. Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Fadli menatapnya tajam. Baik. Kalau begitu biarkan penyelidikan yang menjelaskan semuanya. Mona tidak menjawab. Dokter, Fadli berbalik dan keluar dari ruangan tersebut. Namun, sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh sekali lagi. Kali ini saya tidak akan berhenti hanya karena kamu menolak bicara. Begitu pintu tertutup, wajah Mona kembali berubah. Senyum tipis yang tadi muncul perlahan menghilang. Di ruang IGD, Yasmin masih terbaring dengan mata terbuka. Tubuhnya memang sudah terasa jauh lebih baik, tetapi pikirannya justru semakin kacau. Bim-Bim duduk di kursi dekat berangkar sambil memperhatikan setiap perubahan ekspresi gadis itu. Kamu belum tidur? Yasmin menggeleng. Aku nggak bisa. Jangan terlalu memikirkan Mona dulu. Justru karena aku memikirkannya, aku jadi merasa ada banyak hal yang aneh. Bim-Bim menatapnya. Hal apa? Yasmin menarik napas perlahan. Aku nggak tahu. Tapi selama ini Mona selalu ada di dekatku. Dia tahu hampir semua kegiatanku. Tahu kapan aku pergi. Tahu siapa yang sering bersamaku. Ia berhenti sejenak, lalu mengernyit. Bahkan beberapa kali dia pernah memberikan aku minuman. Bim-Bim langsung menegakkan tubuh. Minuman? Yasmin mengangguk. Iya, tapi aku nggak pernah berpikir macam-macam karena dia teman sendiri. Mulai sekarang jangan terima apapun dari siapapun tanpa diperiksa. Aku tahu. Bim-Bim mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Yasmin dengan hati-hati. Yas, aku janji akan mencari tahu semuanya. Tapi kamu jangan mencoba mencari jawaban sendiri dengan mendekati Mona. Yasmin menatapnya. Aku cuma ingin tahu kenapa dia melakukan ini. Aku juga. Bim-Bim baru saja hendak melanjutkan perkataannya ketika ponselnya bergetar. Ia melihat layar. Pesan dari Alfian. Papa sudah menghubungi ayahmu. Beliau akan segera datang ke rumah sakit. Bim-Bim langsung menghela napas. Yasmin yang melihat perubahan wajahnya segera bertanya. Dari siapa? Papa? Papa tahu? Bim-Bim mengangguk. Papa sudah bicara sama ayah. Yasmin langsung terlihat cemas. Ayah tahu? Iya. Yasmin menundukkan wajah. Aku sebenarnya nggak ingin ayah dan mama tahu sebelum semuanya jelas. Bim-Bim tersenyum tipis. Sekarang semuanya sudah terlalu besar untuk kamu hadapi sendirian. Yasmin tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata beberapa saat. Di tengah semua ketakutan yang dirasakannya, setidaknya ada satu hal yang membuatnya sedikit lebih tenang. Kini ayah dan ibunya sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Di ruang keamanan, Mona masih duduk dengan tenang ketika salah seorang petugas masuk membawa map. Mona? Perempuan itu mengangkat wajah. Kami akan memeriksa kembali rekaman CCTV dan meminta keterangan dari beberapa orang yang berada di rumah sakit saat kejadian Keira. Mona hanya tersenyum kecil. Silakan. Kamu tidak ingin menjelaskan sesuatu? Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Petugas itu meletakkan map di atas meja. Kami punya rekaman. Senyum Mona perlahan menghilang. Rekaman apa?
Rekaman yang mungkin menunjukkan siapa saja yang berada di sekitar minuman Keira sebelum kejadian. Mata Mona berubah. Untuk pertama kalinya, ketenangan yang sejak tadi dipaksakannya mulai retak. Petugas tersebut memperhatikan perubahan itu dengan saksama. Kalau kamu memang tidak terlibat, seharusnya kamu tidak perlu takut. Mona tidak menjawab. Namun, di dalam kepalanya, satu nama tiba-tiba muncul. Orang yang selama ini selalu memberinya arahan. Orang yang membuatnya percaya bahwa semua ini akan berjalan sempurna. Orang yang seharusnya tidak pernah tahu bahwa rencananya mulai terbongkar. Di IGD, Bim Bim berdiri di samping Brancar ketika Yasmin kembali mencoba memejamkan mata. Tidurlah. Aku di sini. Yasmin membuka mata sedikit. Jangan pergi. Bim Bim menggenggam tangannya lebih erat. Aku nggak akan pergi. Di luar ruangan, langkah kaki terdengar mendekat. Kali ini Bim Bim tahu siapa yang datang. Ayah Yasmin akhirnya tiba di rumah sakit. Dan setelah melihat kondisi putrinya sendiri, Joe tidak mungkin lagi membiarkan siapapun mengambil risiko terhadap keselamatan Yasmin.